Assalamualaikum Pak, saya mau nanya mengenai tanggapan Bapak tentang tradisi tahlilan sendiri bagaimana? Sebelumnya mohon perkenalkan diri. Oh iya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Sukat atau orang menyebut Ustadz Sukat. Cuma ya, kalau mengenai tentang tahlilan itu memang itu sebenarnya bukan tradisi ya. Tahlilan itu dari kata tahlil. Tahlil itu artinya yaitu zikir dengan kalimat la ilaha illallah. Kalau tahlil itu hanya sendiri, tapi kalau tahlilan itu bareng-bareng. Maksudnya di sini tahlilan itu mendoakan kepada orang-orang yang sudah tiada. Apa manfaatnya? Perlu diketahui orang yang tahlilan itu manfaatnya luar biasa. Pertama, kita bisa berzikir kepada Allah dengan berjamaah. Keduanya bisa mempersatukan orang. Coba segitu banyaknya orang bisa ngumpul tanpa tahlilan, aku yakin apalagi hanya dikir kolbi sendiri nggak bakal ada yang datang. Ketiganya yaitu sodako. Jadi orang yang tahlilan itu manfaatnya itu empat lapis. Yang pertama zikir, kedua mempersatukan umat, mempersatukan orang Islam agar berzikir, ketiganya bersodakoh. Dan aku yakin orang yang sodakoh ikhlas lillahi ta'ala itu hanya orang yang tahlilan. Gak ada orang tahlilan itu undat-undat itu gak ada. Tapi kalau ada orang sodakoh tentang duit 50.000, 40.000 begitu gak bisa balas, pasti ingat-ingat. Tapi kalau tahlilan mengeluarkan duit segitu banyaknya, gak bakalan mundat-undat atau ingat-ingat. Itu yang pertama. Yang keempat yaitu mengingat jasa-jasa orang-orang yang zaman dulu, yaitu mendoakan orang almarhum almarhumah orang zaman dulu. Kesimpulannya, satu, tahlilan itu yaitu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, mempersatukan umat. Ketiganya bersedekah, keempatnya mendoakan atau mengingat jasa-jasa orang zaman dahulu atau orang-orang tua kita dahulu. Tanpa kita ini ada orang tua, kita nggak bisa hadir di dunia. Tanpa ada guru, kita nggak bisa kenal antara yang hak dengan yang batil. Makanya ada orang yang bilang begini, wah tahlilan itu bid'ah. Itu barangkali pemahamannya itu belum sampai segitu. Karena tahlilan itu manfaatnya banyak banget. Yaitu tadi, terutama sodako. Kita mau sodako ke masjid 50.000, 10.000 aja berat. Tapi ketika kita ngundang orang tahlilan 500 bahkan jutaan, ikhlas. Tapi kalau kita ngamal langsung ke masjid, blek 1 juta, barangkali hati ngerundu. Itu aja. Semoga menjadi manfaat dan insya Allah adik-adik semua bisa mengikuti jejak-jejak para kiai, para ulama-ulama yang dahulu. Karena sekarang itu kita harus tahu antara yang kiai atau yang semuanya harus kita ikuti. Tahu apalagi ulama-ulama yang terdahulu itu subhanallah mengajak kepada kita agar bergaul kepada masyarakat yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Adelin Cahyani Putri dari Prodi Hubungan Internasional. Pada kali ini saya ingin berbincang mengenai tradisi tahlilan bersama Bapak Septian. Halo Pak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat ya. Oke, pertanyaan pertama. Siapa yang mendirikan atau mencetuskan mengenai tahlilan pada pertama kali? Baik, berbicara tentang tahlilan itu awal muasalnya muncul pada saat perkembangan sejarah Wali Songo, yang mana ajaran tahlilan ini atau tradisi tahlilan dibawa oleh Sunan Kalijaga, yang mana sebelum datangnya Wali Songo, masyarakat dahulu itu apabila ada seorang yang meninggal dunia, maka setiap malamnya mereka pun akan bergadang di tempat kediaman orang yang meninggal. Dengan apa? Mereka dengan melakukan hal-hal yang dianggap kurang etis, seperti
mereka semua bermain kartu remi dan sebagainya. Seiring berjalannya waktu, masuklah Wali Songo yang dibawa oleh ajaran Sunan Kalijaga, yang mana pada saat itu Sunan Kalijaga mengubah tradisi masyarakat yang tadinya mereka semua apabila ada orang yang meninggal dunia, mereka mengadakan bergadang dan bermain kartu dan sebagainya, mengubah dengan membaca kalimat-kalimat thayyibah seperti membaca tahlil, zikrullah dan sebagainya. Mungkin itu awal. Terima kasih, Pak. Oh iya, terus bagaimana perkembangan tradisi tersebut saat di tengah arus globalisasi dan masa pandemi ini tepatnya? Untuk perkembangannya, mungkin kita juga mengetahui bahwasanya orang memiliki pendapat tersendiri. Ada yang membolehkan, pun juga ada yang melarang. Oleh sebab itu kita sebagai manusia, sebagai makhluk sosial dan sebagainya, kita tidak usah berpikir tentang mereka yang tidak suka dengan tahlil dan sebagainya. Yang penting mereka semua masih bertuhankan Allah Subhanahu wa taala dan bernabi Muhammad SAW, maka mereka juga tetap saudara kita. Dan juga sebaliknya, pun mereka yang tidak suka tahlilan, mereka pun juga tidak usah mencari kesalahan-kesalahan yang biasanya kita sering dengar tuh, tahlilan bid'ah dan sebagainya. Nah, itu udah kembali ke diri masing-masing. Kalau kita lihat secara kasat mata dan secara pribadi, yang dilakukan pada saat orang yang tahlilan itu, yang dibaca sebagaimana yang dibacanya pun kalimat-kalimat thayyibah, mengisahkan Allah, mengagungkan Nabi Muhammad Rasulullah, dan tidak ada terdapat suatu apapun hal-hal yang bertentangan dengan syariat ajaran Islam. Perkembangan tahlilan pada saat ini itu juga sudah sangat pesat. Pada saat musim pandemi seperti ini apalagi. Nah, pada saat musim pandemi seperti ini kita juga diperbolehkan untuk melakukan tahlilan dengan catatan tetap kita menjaga yang namanya protokol kesehatan, seperti kita menjaga jarak dan memakai masker. Mungkin itu saja. Di mana tepatnya letak kondisi awal tradisi tersebut terjadi? Seperti yang tadi saya sudah jelaskan, bahwasanya tahlilan itu berada pada saat kedatangan Wali Songo yang dibawa oleh Sunan Kanjeng Kalijaga. Yang mana Sunan Kanjeng Kalijaga ini memiliki cara yang unik, cara tersendiri untuk bagaimana masyarakat bisa mengubah cara pandangan yang terdahulu menjadi cara pandang yang sekarang ini. Nah, mungkin terjadinya mungkin di Jawa pertama kalinya. Cuman untuk lebih persisnya lagi kapan itu terjadinya juga wallahu alam, itu juga orang tahu. Yang jelas untuk awal mula tahlil itu datang oleh ajaran Sunan Kanjeng Kalijaga. Baik Pak, terima kasih atas semua penjelasannya. Jadi kesimpulannya adalah tahlilan ini udah terbentuk sejak datangnya Wali Songo, tepatnya pada Sunan Kalijaga. Terus Wali Songo ini membawa pengaruh yang besar sehingga tradisi tahlilan hingga saat ini masih terjadi. Pada tahlilan ini dalam kondisi perkembangan yang globalisasi udah ada sekarang, terus juga dengan adanya pandemi, ini ada pro dan kontra, sehingga ada yang melakukannya, ada juga yang tidak, tergantung lebih percaya yang mana. Terima kasih. Alasan saya memilih tradisi tahlil adalah karena adanya sebagian keluarga besar saya yang melaksanakannya, sehingga saya muncul ketertarikan yang akhirnya sebagai suatu pilihan saya untuk bertanya kepada ahlinya. Kemudian dengan adanya tahlil adalah sebagai sumber
untuk mempererat tali silaturahmi terhadap keluarga yang sedang berduka cita, sehingga setidaknya meringankan atau mungkin menghilangkan secara perlahan rasa sedihnya. Itu saja dari saya. Terima kasih.